wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat semua kan? Untuk pelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama tentang sumber energi. Kita di masa pandemi ini harus menerapkan 3M. Yang pertama, kita memakai masker. Yang kedua, kita selalu mencuci tangan. Yang ketiga, harus menjaga jarak. Di sini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi gambar-gambar visual yang diamati dengan terperinci. Yang keempat, menjelaskan tentang ketersediaan sumber daya alam. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Tahukah adik-adik sumber energi yang ada di bumi ini? Nah, kita akan pelajari di subtema 1 ini tentang sumber energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Perlu adik-adik ketahui semuanya bahwa matahari ini adalah penghasil energi panas dan penghasil energi cahaya terbesar di bumi. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri, matahari itu digunakan untuk proses fotosintesis. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari itu menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari itu membuat terjadinya siang dan malam. Lalu peran matahari yang kedua adalah karena selain bumi itu berputar pada porosnya, bumi itu juga melakukan revolusi. Nah, revolusi ini mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Peran matahari berikutnya adalah pada perputaran air. Nah, adik-adik harus tahu nih, berperan pada siklus atau perputaran air. Berikutnya, peran matahari adalah membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Jadi kalau kalian itu berjemur pagi hari adik-adik di antara jam 7 sampai jam 9, itu cahaya matahari itu mengandung vitamin D yang sangat berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Lalu peran berikutnya adalah panas matahari bisa mengakibatkan air laut itu menguap. Nah, kalau air laut menguap itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Air laut itu jika terkena matahari akan menguap dan mengkristal menjadi butiran-butiran garam. Itulah terbentuknya garam adik-adik. Peran berikutnya adalah cahaya dan panas matahari itu
bisa dijadikan sumber energi pada panel surya. Panel surya itu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan oleh Tuhan untuk umat manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu misalnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya adik-adik. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas adik-adik. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Maka kita harus menghemat dalam penggunaan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita ini sangat kaya akan jenis tumbuhan dari buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu adik-adik, Indonesia ini mendapat julukan sebagai paru-paru dunia karena banyak hutan yang ditumbuhi oleh pohon berkayu. Nah, di situ karena banyak hutan dan banyak pohon, itu menghasilkan oksigen yang luar biasa yang kita gunakan untuk bernapas. Makanya hutan yang ada di Indonesia sendiri itu disebut paru-paru dunia. Namun adik-adik, sayangnya saat ini di Indonesia banyak hutan yang dimusnahkan. Pohon-pohon banyak ditebangi dan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri, bahkan dijadikan sebagai perumahan. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam yang terdiri atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu, Indonesia juga dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Mari kita jaga dan kita lestarikan bersama-sama. Untuk menambah pengetahuan kalian, silahkan buka di Google Classroom karena Ibu sudah menambahkan LKPD dan latihan soalnya di sana. Demikian penjelasan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.